disintegrasi bangsa. Potensi disintegrasi bangsa pada masa kini bisa saja benar-benar terjadi bila bangsa Indonesia tidak menyadari adanya potensi semacam itu. Karena itulah, kita harus selalu waspada dan terus melakukan upaya untuk menguatkan persatuan bangsa Indonesia. Sejarah Indonesia telah menunjukkan bahwa proses disintegrasi sangat merugikan. Antara tahun 1948 sampai 1965 saja, gejolak yang timbul karena persoalan ideologi, kepentingan, atau kaitan dengan sistem pemerintahan telah berakibat pada banyaknya kerugian fisik, materi, mental, dan tenaga bangsa. Bab 2. Sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Salah satu ciri yang tampak pada masa demokrasi parlementer adalah seringnya terjadi pergantian kabinet. Pemilu pertama di Indonesia berhasil dilakukan pada masa demokrasi parlementer dan menampilkan 4 partai besar dalam perolehan kursi hasil pemilu: PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Penyebab utama seringnya terjadi pergantian kabinet pada masa pentingan di antara partai-partai yang tidak pernah dapat terselesaikan dengan baik. Pada masa ini, sistem kepartaian yang diterapkan memang bersifat multipartai. Bab 3. Sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Dinamika politik yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin antara lain diwarnai dengan tampilnya dua kekuatan politik di Indonesia yang saling bersaing, yaitu PKI dan Angkatan Darat. Pada masa demokrasi terpimpin pula, Indonesia melakukan operasi militer untuk membebaskan Papua dari penjajahan Belanda atau Srikora. Selain itu, konfrontasi dengan Malaysia juga terjadi, atau Dwikora. Kebijakan ekonomi yang dilakukan pada masa demokrasi terpimpin antara lain berupa pembentukan Dewan Perancang Nasional dan Deklarasi Ekonomi, serta dilakukan devaluasi mata uang. 5 tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. 1. Insinyur Soekarno-Hatta. Peranan Insinyur Soekarno-Hatta pada kemerdekaan Indonesia. 1. Merumuskan teks kemerdekaan RI, yaitu proklamasi. 2. Membaca teks proklamasi yang didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta. 3. Bapak Proklamasi Indonesia. 2. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta atau Bung Hatta. Peranan Bung Hatta dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah sebagai penyusun konsep teks proklamasi dan menandatangani teks proklamasi atas rasa bangsa Indonesia. 3. Soekarni. Peran Soekarni dalam upaya proklamasi adalah dengan mengusulkan agar yang bertanda tangan teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta, dan atas nama bangsa Indonesia. 4. Sultan Syahrir. Peranan Sultan dalam persiapan kemerdekaan Indonesia adalah melakukan penculikan Insinyur Soekarno-Hatta dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuan penculikan ini untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini dikenal dengan nama Peristiwa Rengas Dengklok. 5. Sayuti Malik. Peranan Sayuti Malik adalah sebagai pengetik naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.